Jadi angle saya ngelihatnya kalau kita pengen bantu orang, jangan hanya nunggu pas kita mampu, pas kita punya rezeki lebih. Walaupun kaidah agamanya kayak gitu. Kan dalam Islam itu ada syariat, nanti di atasnya ada ihsan ya. Kalau syariatnya kita nggak boleh berinfak lebih daripada misalnya sepertiga harta kita tanpa seizin keluarga. Tapi Abu Bakar berinfak seluruh hartanya. Umar berinfak setengah hartanya. Kok melebihi standar syariat? Ya karena keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, bukan hanya beliau berdua tapi juga keluarganya, istrinya, anak-anaknya, semuanya derajatnya tuh udah wafa. Derajatnya udah muhsin, orang-orang yang berihsan. Sehingga mereka melakukan sesuatu lebih daripada standar umum yang dilakukan orang lain. Nah, saya ngelihat ternyata menurut saya tuh kalau kita pengen bantu orang, jangan nunggu punya kemampuan. Kalau kita pengen nolong orang, jangan nunggu kita dikasih rezeki yang lebih. Tapi sebaliknya, kalau kita pengen dapat rezeki yang lebih, tolong orang. Kalau kita pengen dimampukan, bantu orang. Kalau kita pengen diselesaikan urusan kita, selesaikan urusan orang. Jangan tunggu, gua beresin dulu urusan gua, ntar baru nolong yang lain. Enggak, kebalik. Kalau kita pengen urusan kita cepat beres, cepat diselesaikan sama Allah, cepat ditolong, cepat dikasih keajaiban, surprise segala macam, ya udah tolong orang dulu. Walaupun kita dalam kondisi susah, justru itu kesempatan buat kita. Karena hadisnya jelas, Nabi SAW mengatakan, "Maka nafi hajati akhi, kana Allahu fi hajati." Siapa yang menyelesaikan hajat saudaranya atau sibuk mengurus hajat saudaranya, Allah juga akan sibuk mengurus hajat dia. Lebih canggih mana nih? Kita nyelesain masalah kita sendiri atau Allah yang nyelesain masalah kita? Allah yang nyelesain masalah kita. Jadi biar Allah yang beresin masalah kita, tugas kita adalah beresin masalah orang lain. Kayak gitu kaidahnya. Dan itu bukan hanya hadis motivasi. Saya menjadikan semua ayat dan hadis yang saya tahu itu sebagai konsep berpikir, bukan sekedar hadis motivasi. Baca hadis kemudian memotivasi, ayo tolong orang lain, tapi jadikan itu konsep berpikir. Apa bentuk konsep berpikirnya? Begitu kita punya masalah, nyari orang yang juga sama punya masalah. Lo punya masalah nggak? Nggak ada. Kok nggak sih? Cari. Lo punya masalah nggak? Siapa yang punya masalah? Tolong DM saya. Siapa yang punya masalah? Tolong WA saya. Siapa yang punya masalah? Tolong japri saya. Akhirnya berudul banyak banget kan yang datang. Saya punya masalah. Pilih salah satunya yang kita mampu. Kadang-kadang yang kita tolong tuh bukan yang paling darurat, bukan yang paling besar, bukan yang paling sulit, tapi yang paling mungkin kita lakukan. Ini hal yang wajar, jadi kita nggak boleh juga menjudge orang lain. Lu kerjaannya bantu yang kecil-kecil, yang receh-receh. Ya siapa tahu dia yang receh tapi ikhlas. Dan kita yang mungkin istimewa banget nggak sanggup jaga keikhlasan kita kan.